sedikit berbagi untuk pemula ataupun teman-temanku yang baru memiliki mixer dengan cara mengoperasikan mixer ini. Sebelumnya saya mohon maaf pada suhu-suhu atau master-master dari operator mixer. Ini hanya berbagi saja, dan termasuk gaya bahasa saya yang kurang begitu lancar. Mungkin nanti terdapat itu mohon dimaklum, karena saya lebih condong pada praktek jari-jari tangan dengan keterampilan lain dibanding mahir dalam bicara. Baiklah, akan dimulai. Di sini ada 5 tahapan. Baiklah, untuk merek produk dari mixernya sendiri saya tutup. Yang pertama adalah output. Output ini untuk menghubungkan dari mixer ke power atau aksesoris lain seperti ke equalizer atau ke crossover dan lain sebagainya, bisa itu untuk variasi. Tapi untuk standarnya dulu untuk para pemula atau yang baru mengenal tentang mixer, itu cukup dari mixer ke output power. Nah, ini ada 2, yaitu stereo, ini yang satu lap, yang satu ring. Nah, ini kiri kanan menggunakan Canon XLR yang pernah dijelaskan. Ini juga sama, output juga untuk ke depan, sudah ke depan sama menggunakan jack Akai, ring dan lap. Nah, ini untuk output panggung, AUX ini atau monitor bisa ya. Jadi ini untuk monitor kepada pendengar yang ada di dalam panggung. Kalau yang ini untuk keluar. Ini adalah contoh dari kabel output Canon. Ini kabel dari output jack Akai. Setelah terhubung kabel tersebut pada power, dari mixer ke power, yang menjadi sentral dari level volumenya semua adalah dari main, LED dan R ya. Nah, ini digeser pada batas kosong. Terus di sini dB itu desibel. Nah, ini untuk main dari efek, dari echo efek. Ini juga sama sesuai dengan kebutuhan efek yang diperlukan. Rata-rata memakai dari 0 dB aja. Ke atas plus, ke bawah min. Nah, ini untuk MP3, untuk MP3 yang dikeluarkan dari USB yang ada difasilitasi yang udah dapat pada mixer sama. Ketiga, ke display MP3 dan efek echo ya. Di sini programnya di sini semua ada. Nah, yang ini MP3 sedang berjalan, sedangkan volumenya terdapat di bawah, di kedua sudah dinaikkan, terlihat level jalan. Dan untuk pengaturan dari high dan low-nya, high adalah treble dan middle, low itu adalah bass ya. Itu tergantung selera yang diinginkan, dimana enaknya didengar, bisa diatur sendiri. Biasanya memakai jam 1, tidak sampai pun. Nah, ini untuk rekam. Untuk rekam ini kita pijit 1 kali, rekam. Untuk on-nya ini, dan dikembalikan, dipijit dari rekam tersebut. Nah, ini untuk rap. Replay ini bisa untuk mengulang satu lagu cukup memijit dari replay tersebut. Selanjutnya ke pengaturan efek ya. Efek di sini sesuai dari kebutuhan, ada horn, pad dan lain sebagainya. Di sini umpama 27 mau diganti ke 28 dari program pad itu sendiri, tinggal putar lalu dipijit tengahnya untuk men-stop. Nah, saya kembalikan ke 27. Nah, ini adalah sentral dari efek masing-masing lane. Nanti bagian keempat saya akan jelaskan. Termasuk ini volume dari AUX juga. Jadi efek ini yang tadi efek ada di bawah pengaturannya, yang efek ini dikenalkan. Nah, ini juga sama untuk membantu dari masing-masing lane. Jadi fungsinya efek ini sebagai efek kontrol, atau yang dimaksud tadi efek yang membantu dari out atau monitor yang sebelah sini ya. Sekarang bagian keempat menuju ke lane atau masing-masing channel. Saya perhatikan dari bagian atas, ini ada lubang. Lubang ini adalah untuk Canon, yang kecilnya untuk jack Akai. Tergantung selera mana yang akan dipakai untuk jack mic, kabel mic ataupun Canon kabel, terserah dari selera yang diinginkan. Itu yang kedua, ini tombol delay trim atau gain. Ini fungsinya untuk tenaga, untuk volume. Yang kedua adalah equalizer. Equalizer ini terdiri dari high, middle, dan low. Yang pertama high itu untuk treble, middle untuk suara di tengah, low untuk suara bass atau subwoofer dan lain sebagainya. Untuk pengembangan lainnya. Di sini bisa diputar sesuai keinginan berapa yang diinginkan, sesuai dengan harmonisnya suara ke depan. Termasuk middle juga sama, termasuk low juga sama. Ini diarahkan jam 1. Nah, ini untuk pengaturan monitor ataupun sound dalam panggung masing-masing. Ini bisa digunakan sesuai kebutuhan yang tidak feedback yang terutama.
Yang selanjutnya adalah efek. Efek ini untuk mengatur suara vokal echo-nya, bisa dinaikkan sesuai dengan keinginan juga. Nah, yang paling penting adalah di sini pan atau balan ya. Balan ini posisinya ada di jam 12 atau di tengah ya. Jadi dia balan ke left, balan ke right, jadi putar. Rata-rata untuk standar pemula kita pakai di tengah aja. Ini jangan dirubah. Nah, selanjutnya ke level. Level ini untuk sebagai tenaga juga untuk menghaluskan dari equalizer yang tadi, yang high, middle, dan low. Ini fungsinya di sini. Sementara ini trim ini untuk penguat tenaga dari volume. Nah, sekarang kita hubungkan jack Canon ini ke dalam line mixer nomor 1. Tapi ingat, posisi dari volume trim harus dari kosong. Ini juga sama, harus posisi dari bawah. Gunanya agar tidak cepat rusak alat, baik mixer ataupun komponen lain ataupun speaker. Termasuk kalau mencabut dari jack Canon ataupun jack AK sama, itu posisinya harus ke 0 desibel dulu. Ini dimasukkan sudah, baru diangkat, nanti disesuaikan dengan selera volume ke depan. Ini juga sama, tetap di arah 0, tidak sampai full 10. Nah, ini ke bawah 0 desimal, ke atas plus desimal sampai 10. Ini untuk muting itu untuk menyetop ketika mic tidak diperlukan, kita bisa pijit tanda merah. Dan yang ini ada Phantom 8 volt yang digunakan untuk mic condenser seperti ini. Nah, ini mic condenser itu digunakan Phantom agar lebih peka atau sensitif suaranya. Yang terakhir, kelima, adalah mengecek suara mic yang sesuai dan standar dengan LED level. Kita tes, nanti di sini ada 3 warna, hijau, kuning, dan merah. Kalau merah itu terlalu over. Jadi yang disesuaikan sampai dengan kuning. Itu ke depan pun akan halus terdengar, akan nyaman, enak didengarnya. Cek tes 2 1, cek tes 2 1. Cek A low, cek A low. Demikian yang saya dapat bagikan, terutama untuk para pemula yang baru memiliki mixer. Semoga bermanfaat.